Selamat sore, mari kita bersama-sama kita akan menyanyikan pujian. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita akan menyanyikan pujian ini sebelum kita mulaikan ibadah kita sore hari ini. Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita akan berdoa dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kehidupan kami supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam tugas pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara mendengar firman-Mu pada sore ini. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami di tengah-tengah kelemahan-kelemahan kami, Tuhan, yang selalu menggoda kehidupan kami. Tetapi kuasa firman-Mu kami mau usahakan, kami mau andalkan firman-Mu supaya kami menjadi kehidupan yang dapat mengikuti jejak-jejak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami boleh terima sore hari ini boleh mendatangkan berkat bagi kami, sehingga kami juga akan mengikuti firman-Mu supaya kami ada kekuatan yang baru dari Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-23. Masih tetap dalam kondisi kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab di sini ada beberapa hal yang akan menjadi pelajaran untuk kita sekalian mengenai Raja Daud. Ketika dia tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah, maka Sulaimanlah yang diizinkan untuk membangun bait Allah. Tetapi di sini reaksi Daud tetap menjadi pribadi yang dapat kita teladani. Satu waktu kita akan menghadapi situasi yang tentu kita ingin membangun, tetapi orang lain yang harus menjalankan ini. Sesuatu yang tidak mudah, tetapi mari kita bersama akan melihat poin yang pertama firman Tuhan. Di sini katakan, setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Jadi ayat 1 ini, meskipun Daud tidak bisa membangun bait Allah, dalam ayat 2, ia mengumpulkan segala pembesar orang Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi.
Artinya meskipun Daud tidak bisa membangun bait Allah, Daud tidak patah semangat dalam pelayanannya kepada Tuhan. Bisa kita lihat ayat 2, ia mengumpulkan pembesar Israel dan juga para imam dan orang Lewi. Artinya Daud tetap semangat. Dia tidak memberikan pelayanan. Dia tetap mengasihi Tuhan yang sifatnya adalah sungguh-sungguh. Sebab saya mau bacakan lebih dulu kitab Amsal Sulaiman pasal yang ke-15. Kalau kita membaca ayat ini, hati Daud bisa saja dia kecewa, dia marah, dia putus asa, akhirnya dia meninggalkan tugas-tugas selanjutnya. Tetapi di sini dia berusaha memanggil para pembesar, memanggil imam-imam, tujuannya untuk supaya dapat tetap membantu Sulaiman membangun bait Allah. Ini sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Bukan berarti kalau kita melayani Tuhan kemudian semuanya lancar, semuanya beres dan kita melakukannya dengan mudah. Tetapi berbicara namanya melayani Tuhan, kita harus dihadapkan kepada hal-hal seperti kalau kita membaca Amsal Sulaiman pasal 15. Kalau kita baca ayat 13, di sini ada pelajaran yang kita dapatkan. Amsal pasal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Daud tidak ada kesedihan dalam hatinya. Saudara buktikan bisa membaca ayat 2. Dia langsung memanggil para pembesar, orang-orang penting di Israel, dan kemudian imam-imam. Untuk apa? Dipersiapkan untuk supaya membantu Sulaiman untuk membangun bait Allah. Inilah sesuatu yang menunjuk pelayanan Daud adalah pelayanan kasih. Ketika dia menghadapi hal-hal yang mengecewakan, kasihnya dia kepada Allah itulah yang mempertahankannya. Sehingga Daud menjadi pribadi yang dapat kita contoh, supaya kita tetap semangat melayani Tuhan. Sebab pelayanan kasih itu, kata Rasul Paulus, dikatakan dalam 2 Korintus pasal 8. Pelayanan kasih itu berisikan hal-hal yang kalau kita baca 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8, coba kita baca mulai dari ayat 1, dikatakan pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Makedonia. Pelayanan kasih itu seperti pelayanannya Daud. Ketika yang membangun bait Allah adalah Sulaiman, itu potensi bisa membuat orang kecewa, menjadi sedih, dan akhirnya akan mempengaruhi semangat kita kepada Tuhan. Sehingga pelayanan kasih itu kalau kita lihat ciri-cirinya, yaitu ayat 2, selagi dicobai. Pencobaan itu juga penting bagi kehidupan yang akan melayani Tuhan. Sebab pencobaan itu juga merupakan hal yang menguji kehidupan kita. Apakah kita tetap mau melayani Tuhan atau tidak? Di situ Tuhan izinkan pencobaan. Seperti Daud, keinginan untuk membangun bait Allah begitu kuat, tetapi Tuhan katakan bukan engkau yang membangun, tetapi anakmu. Dan di situ Daud menunjukkan pelayanan kasih kepada Tuhan. Itu memang ada ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Supaya kita menjadi kaya dengan kemurahan, maka di situ Tuhan izinkan pencobaan datang untuk membuktikan apakah kita ini sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan kasihnya Allah. Biarlah kita melayani Tuhan
Kalau kita tahu firman Allah, pelayanan kasih itu harus ada yang namanya dicobai dengan berat. Seperti Daud, keinginan membangun bait Allah sungguh luar biasa. Sampai pun terdengar dia tidak diizinkan Tuhan membangun bait Allah, dia tetap semangat membantu dengan jiwa, raga, dan hartanya untuk Tuhan. Dan ini menjadi hal yang penting. Dan mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Sebab kita menghadapi hal-hal yang seperti ini. Saya dan saudara perlu dipenuhi dengan Roh Kudus, sebab banyak hal. Pelayanan kasih itu tanda yang pertama, Tuhan izinkan pencobaan. Tuhan ingin izinkan hal-hal yang tidak enak. Dan seringkali kita mengalami kegagalan di situ. Tetapi Roh Kudus saya yakin menolong kita, sehingga kita tetap boleh melayani Tuhan dengan kekuatan yang baru. Bahkan dikatakan ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka dan melampaui kemampuan mereka. Dan itu diwujudkan juga oleh Daud. Daud melayani Tuhan dengan keadaan melampaui kemampuannya. Dia memberikan segalanya untuk persiapan pembangunan bait Allah. Bahkan yang keempat, pelayanan kasih itu ditandai dengan kerelaan sendiri. Daud dengan kerelaan sendiri, dia mempersiapkan bait Allah. Meskipun dalam batin ada halangan-halangan, dia mungkin menderita, mengapa ya Tuhan kok tidak saya yang diizinkan, tetapi mengapa anak saya? Ini suatu hal yang tidak mudah, kita harus hadapi. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan mau melihat kasih kita kepada Tuhan. Pelayanan kasih itu ditandai kerelaan diri sendiri. Mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini tanda pelayanan kasih, yaitu melampaui kemampuan yang datang dari kerelaan diri kita sendiri. Bahkan kita mendesak. Daud mendesak dalam bentuk dia segera memanggil pembesar-pembesar. Padahal dia sudah tua, tidak kuat lagi, tetapi semangat memanggil pembesar-pembesar dan imam-imam untuk segera mewujudkan bait Allah. Betapa cintanya Daud kepada Tuhan menjadi suatu gambaran. Biarlah itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau kita boleh diajar oleh firman Allah. Bahkan kalau saya mau baca ayat 5, ciri-ciri pelayanan kasih, dikatakan mereka memberikan lebih banyak. Daud juga ada bukti, dia memberikan lebih banyak bahan-bahan bait Allah yang dia punya. Bahkan emas perak dia berikan, semuanya dia berikan, karena memang itu ciri pelayanan kasih. Seperti 2 Korintus pasal 8 ini ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah dan juga kepada kami. Ayat 6, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ini merupakan suatu bahagian yang pertama dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-23. Pelayanan kasih dapat dilakukan oleh Daud sebab Daud tidak patah semangat dalam melayani Tuhan. Bahkan saudara bisa membaca nanti di rumah 2 Timotius pasal 4 ayat 5 dan 8. Bahkan saya rindu membaca ini sebab pelayanan Rasul Paulus ketika dia mendengar derap tentara Roma untuk datang membunuh Paulus, dikatakan 2 Timotius pasal yang keempat ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Kita harus sabar menderita. Sebab kitab Amsal Sulaiman mengatakan,
Orang yang sabar itu melebihi dari pahlawan. Jadi kalau saudara saya sabar dalam menghadapi penderitaan pelayanan, kita harus sabar, sebab dikatakan Amsal mengatakan sabar itu dikatakan lebih dari pahlawan. Pahlawan itu artinya orang yang sudah memenangkan musuh. Tetapi mengapa dikatakan lebih tinggi dari pahlawan? Artinya kalau musuh kita adalah daging kita sendiri. Musuh yang terberat bagi kita adalah daging kita sendiri. Dan kalau kita mampu mengatasinya, maka kita menjadi orang yang dikatakan lebih dari pahlawan. Sebab kita sudah menang melawan musuh yang paling berat dalam hidup ini adalah kedagingan kita. Sebab kadang-kadang kalau kedagingan kita yang muncul, kita menabrak semua aturan-aturan kebenaran. Kita tidak peduli lagi, sebab itulah kekuatan daging musuh kita. Sebab musuh kita ini adalah musuh yang paling berat, yang harus kita atasi. Seperti Rasul Paulus, tetapi kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Jadi inilah suatu pelayanan kasih. Poin yang pertama yang saya sampaikan, Daud tidak menjadi putus asa ketika mendengar bahwa yang membangun itu bukan dia. Sebab namanya orang itu kalau punya kerinduan sungguh-sungguh dan kemudian dihalangi atau dikatakan bukan kamu yang harus membangun, tetapi orang lain atau anakmu. Saya rasa ini merupakan suatu hal yang sungguh-sungguh kalau kita tidak bisa mengatasinya dengan baik, maka kita akan menjadi lemah. Mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Yang kedua, poin yang kedua, mari kita baca 1 Tawarikh pasal yang ke-23. Kita perlu Roh Kudus. Karena yang kedua adalah, coba kita baca ayat 3 dan 4. Lalu hitunglah orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Ayat 4, dan orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur hakim. Jadi di sini yang kedua yang saya mau sampaikan, mengapa sensus ini bisa diterima sementara sensus yang dilakukan oleh Daud ayat 21, 1 Tawarikh pasal 21, satu waktu Daud menghitung rakyat. Tetapi mengapa dihukum oleh Tuhan? Sedangkan di sini juga ada kalimat dihitunglah orang-orang Lewi. Ini penting. Dihitunglah orang-orang Lewi. Jadi mengapa kalau Daud menghitung rakyat Tuhan mendatangkan hukuman? Tentu dasarnya karena waktu itu Daud menghitung rakyat dengan roh kesombongan, roh bisa berperang dengan kekuatan sendiri, sehingga Tuhan mendatangkan penghukuman. Sebab waktu itu sudah ditegur Daud oleh Yoab, mengapa Tuanku menghitung rakyat? Kalau tidak usah dihitung, Tuhan juga akan menambahkan. Tetapi di situ ada roh yang tidak benar waktu dia menghitung rakyat. Tetapi dalam 1 Tawarikh pasal 23 ini
Daud menghitung atau Sulaiman berusaha menghitung orang-orang Lewi, tetapi tujuannya adalah untuk tujuan-tujuan yang benar. Sebab satu Tawari ini kepentingan Daud adalah untuk Tuhan. Jadi di sini mengapa sensus yang dilakukan Daud mendatangkan penghukuman, tetapi sensus yang dalam pasal 23 ini Tuhan itu membiarkan Daud karena beda motivasi. Sekarang Daud menghitung itu adalah tujuan untuk segera membangun bait Allah. Itulah sebabnya kita bisa lihat ada satu contoh. Coba kita membaca dalam Injil Lukas. Satu waktu Petrus tetap sama-sama menjala ikan, tetapi yang pertama gagal, dan yang kedua mereka berhasil mendapat ikan yang banyak. Karena di situ ada perbedaan. Coba kalau kita membaca Injil Lukas, kita perlu Roh Kudus supaya kita bisa memeriksa roh kita. Kalau kita melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, maka di situ potensi untuk gagal itu besar sekali. Tetapi kalau kita melakukan suatu pelayanan yang di dalamnya itu ada kebenaran firman, potensi untuk kita berhasil. Karena itulah yang menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan. Banyak kali kita melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu, ya contohnya seperti Injil Lukas pasal 5. Di sini Petrus 2 kali menjala ikan. Tetapi saya mau tunjukkan waktu Petrus menjala ikan yang pertama kali, dia tanpa di dalamnya ada perintah Tuhan. Dia bekerja dengan kekuatan sendiri. Maka terjadilah suatu kegagalan. Dikatakan Lukas pasal 5. Coba kita baca. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Kemudian kita loncat. Lebih baik kita loncat ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Jadi Petrus sudah pernah melakukan mencari ikan semalam-malaman, tidak ada mendapat hasil. Tentu ini karena tidak ada firman yang ada dalam kehidupan Petrus. Semalam-malaman mencari ikan, tetapi gagal sebab dia menggunakan kekuatan kita sendiri. Tetapi setelah ada perintah Tuhan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Jadi kalau saudara, segala sesuatu pelayanan kita, maksud kita, rencana kita, kita harus selalu mencari kehendak Tuhan. Kita harus ada yang namanya karena engkau yang menyuruhnya. Ada seorang wanita, dia merindukan menikah, tapi setelah dia berdoa, ada perintah Tuhan, ada kehendak Tuhan. Dan kemudian setelah dia mengikuti perintah Tuhan, rupanya calon itu tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tetapi ada perintah Tuhan di dalamnya. Akhirnya wanita ini menikahilah sang pria yang ditunjuk oleh Tuhan kepadanya. Memang awalnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kriteria wanita ini. Tetapi karena ada firman Tuhan, ada kehendak Tuhan, Tuhan suruh dia menikah dengan orang itu.
dan dia mentaati perintah Tuhan, akhirnya masa depan cerah pada nikah itu. Karena apa? Ya karena ini Tuhan yang menyuruhnya. Kalau saudara bekerja sesuatu dan saudara diyakinkan oleh Tuhan, kerjakan itu. Kalau itu ada perintah Tuhan, ada Tuhan kehendaki. Tetapi kalau kita menginginkan sesuatu dan Tuhan itu tidak kehendaki, juga jangan sampai kita terabas atau kita langgar saja, saudara akan tidak bahagia. Karena di sini Petrus itu 2 kali mencari ikan. Yang pertama itu semalam-malaman tanpa ada suara Tuhan, dan kedua dia mencari ikan atas dasar perintah Tuhan. Dan Petrus menjalankannya itu sesuai perintah Tuhan. Hasilnya positif. Dia mengalami kemuliaan daripada Tuhan. Ini pelajaran bagi kita. Mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Supaya apa yang menjadi rencana kita, setidak-tidaknya harus ada yang namanya Tuhan yang menyuruhnya. Saya yakin dan percaya inilah sesuatu yang mengapa pada tahap yang kedua Daud menghitung, Sulaiman menghitung, tidak ada hukuman dari Tuhan. Beda dengan awal 1 Tawari 21. Daud dihukum sampai berapa puluh ribu orang Israel mati kena bela sampar. Karena di situ seperti ini, ada kehendak Tuhan dan tidak ada kehendak Tuhan. Jadi itulah sebabnya mari jikalau kita punya rencana apa dalam kehidupan kita, alangkah baiknya kita mencari kehendak Tuhan, supaya kita jalani, akhirnya kita akan berhasil dalam kemuliaan. Apapun yang kita kerjakan, mungkin kita mau membangun gereja, mau memperbaiki gereja, dan kalau kita yakin Tuhan suruh, kita yakin Tuhan merestui, mari kita jalankan, sebab nanti hasilnya positif. Yang penting itu ada firman Allah, ada kebenaran yang kita lakukan. Berhasil atau tidak berhasil, itu penentunya ada firman. Firman Allah ini sumber kehidupan. Seperti ikan itu hidup di laut, hidup di air asin, di air tawar. Semua ikan bisa hidup. Tapi coba kalau ikan itu diambil keluar dari air, saudara tahu nasibnya? Nasibnya ikan akan mati. Sebab dia keluar dari air. Demikian juga kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sumber kehidupan, sumber penolong, sumber segalanya, jangan sampai kita keluar hubungan dengan Dia. Jangan sampai kita berputus hubungan dengan Dia sebagai sumber kehidupan kita. Jangan sampai seperti ikan yang keluar dari air, ujungnya itu akan mati, sebab memang dia hidup di dalam air, saudara yang kasih. Kalau kita sebagai umat Tuhan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, sebab kita akan hidup di dalam firman Allah dan kebenaran. Seperti pohon itu bisa hidup karena apa? Dia tertancap di tanah. Dia hidup di tanah dan baru dia bisa hidup. Tapi coba kalau pohon itu dicabut, apa akhirnya? Pohon itu menjadi kering, mati. Karena memang dia tidak bisa hidup tanpa tanah. Kita tidak bisa hidup dengan bahagia, dengan secara positif tanpa Tuhan. Hidup kita ini harus hidup di dalam Tuhan. Dia sumber segalanya, dia Roh Kudus yang kalau menguasai kita, dia akan mengalirkan air kehidupan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat Petrus 2 kali mencari ikan, mengapa yang pertama gagal dan kedua berhasil? Di sini bedanya ada firman dan tidak ada firman.
Kita bersyukur kalau kita hari ini masih mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti kita ini ikan yang hidup di dalam air itu. Bisa kemana? Bisa hidup dengan bebas. Demikian juga kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Sebab memang kita hidup kalau kita ada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saya percaya itu. Jadi kalau kita punya hubungan yang akrab, kita punya kesegaran rohani yang terjadi dalam hidup ini. Jadi coba saya mau bacakan Lukas pasal 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka Tuhan mengatakan kamu akan berbuah-buah. Dan kalau kamu berbuah banyak, siapa yang dimuliakan? Allah yang dimuliakan. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita tetap mengasihi Tuhan, sebab itulah hidup kita. Kalau sudah kita mulai tidak mengasihi Tuhan, rasa-rasanya kita ingin mati. Karena tidak ada kesegaran yang Allah berikan dalam hidup ini. Seperti ini. Ketika Petrus itu melakukannya sesuai firman, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Artinya mereka mengalami kelimpahan berkat Allah, berkat rohani, mengalami kelimpahan, sehingga kita sanggup menghadapi hidup yang terjadi dalam hidup ini. Kita akan tenang bersama Yesus. Memang itulah kehidupan kita. Kita tidak bisa keluar dari pribadi Allah. Kita tidak bisa acuh tak acuh dengan Tuhan. Sebab orang Kristen yang acuh tak acuh kepada Tuhan. Salahkah saya mengatakan kalau orang itu orang sedang menuju kematian? Apalagi yang rohani. Kejadian pasal 2 ayat 17 dikatakan, ketika Hawa itu sudah mulai tidak taat akan firman Allah, maka disitulah mereka mengalami hal-hal yang negatif di dalam kehidupannya. Saya akan pindah poin yang ketiga. Firman Tuhan, poin yang ketiga. Mari kita baca 1 Tawarikh pasal yang ke-23. Sekarang kita baca ayat 14. Dikatakan ayat 14. Ini poin yang ketiga yang saya mau sampaikan. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Sebab ayat 14 dikatakan anak-anak Musa, abdi Allah itu digolongkan kepada suku Lewi. Ini artinya apa? Seorang abdi Allah itu adalah orang merasa malu kalau hidup saya tidak sesuai dengan firman Allah. Kalau saya hidup tidak sesuai firman Allah, itu berarti saya merefleksikan kedagingan saya. Tetapi yang benar adalah kita harus menjadi orang-orang yang digolongkan orang Lewi, orang yang melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan itu artinya merefleksikan pribadi Allah, karakter Allah. Seperti Injil Matius pasal 5. Dikatakan kalau Yesus adalah terang. Mari kita membaca Matius pasal yang ke-5. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang. Tetapi dalam Injil Matius pasal 5 dikatakan kita sebagai pelayan ini juga. Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Dan tidak ada lagi gunanya selain dibuang orang dan diinjak orang. Bahkan ayat 14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Jadi kita semua ini digolongkan, mencerminkan
pribadi Yesus. Yesus rindu hal. Jadi kalau kita sebagai pelayan ini memang ada suatu hal yang harus kita sadari, seperti sebuah kota di atas gunung yang tidak bisa sembunyikan. Kita melihat kota itu meskipun di atas gunung, karena apa yang menentukan terlihatnya kota itu, yaitu banyaknya sinar lampu yang bergemerlapan. Cahaya firman yang ada pada kita bagaikan pelita yang bersinar, membuat kalau itu berada di atas gunung tidak mungkin tidak kelihatan. Kita banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Berarti hidup kita harus rela dikorbankan sepenuh untuk pribadi Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Itu memang tugas kita. Itu adalah seperti keturunan Musa, termasuk digolongkan suku Lewi, suku pelayanan. Lewi itulah yang melayani tabernakel. Segala apa yang ada di dalam tabernakel itu mereka yang menyelesaikannya, membantu imam-imam dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya siang kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 13, kita ini sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan. Bagaimana supaya kepercayaan Tuhan itu tidak hilang dalam kehidupan kita? Mari kita memahami mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus. Sebab kita punya tugas yang tidak mudah, di mana kita harus merefleksikan pribadi Allah supaya menjadi kemuliaan. Allah dimuliakan, Allah disembah banyak orang karena melihat orang-orang Kristen yang sesuai dengan firman Allah. Rasul pasal yang ke-19. Jadi mengapa saudara dan saya harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Sebab kita punya tugas yang tidak gampang. Gampang saudaraku yang kasih. Tetapi saya dan saudara ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi terang. Adakah semudah itu kita bisa laksanakan? Tidak. Sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, maka di situ Tuhan katakan, aku akan memberikan penolong kepadamu. Jujur saja, kalau tidak ada Roh Kudus, saya tidak bisa bertahan melayani Tuhan. Saya yakin kalau saya tidak ada Roh Kudus, sudah lama gulung tikar dalam melayani Tuhan. Tetapi kita bersyukur kalau kita masih setia sampai hari ini bersama rekan-rekan hamba Tuhan yang pelayanan di gunung-gunung, di desa-desa yang begitu berat. Tetapi mereka tetap berusaha untuk setia kepada Tuhan, karena mereka tahu ada tugas yang penuh kemuliaan. Allah memberikan kita mempunyai posisi yang sama seperti Tuhan. Jikalau aku terang, hendaklah kamu juga menjadi terang. Supaya kita ini seperti kota di atas gunung yang terlihat cahaya yang bersinar. Karena apa? Karena terang itu yang membuat dia terlihat. Apalagi pada waktu malam. Sangat indah itu. Itu sebabnya kita bersyukur kalau Tuhan dengan rohnya terus menolong kita. Roh Kudus akan menolong kita. Memang tugas kita tidak mudah, seperti yang terjadi kepada Tawaris, 1 Tawaris 23 ayat 14. Seorang abdi Allah itu artinya merefleksikan, menyatakan apa yang menjadi karakter Allah, diharapkan juga menjadi karakter kita. Sebab kalau kita sebagai manusia bisa menunjukkan karakter seperti Kristus, tidakkah kemuliaan itu kita juga nikmati bersama Yesus? Sebab Yesus berkata, jikalau kamu satu dalam kematiannya, satu dalam kebangkitannya, dan satu dalam kemuliaannya. Memang bukan hal mudah diucapkan, tetapi prakteknya sulit. Tapi marilah
kita rela menerima roh yang suci yang Allah berikan. Itu sebabnya pada malam hari inilah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan, dan saya mau akhiri dengan poin yang keempat. Mari kita baca 1 Tawarikh. Tugas kita itu adalah tugas menjadi abdi Allah, supaya kita digolongkan sebagai imam-imam yang melayani tabernakel itu dengan baik. Mari, poin yang keempat yang saya mau sampaikan, kita mau baca ayat 28 sampai ayat yang terakhir, yaitu 30. Tentu saya tidak baca seluruhnya, nanti saudara bisa baca di rumah. Dikatakan ayat 28, tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun, yaitu imam-imam tadi yang sudah dibagi-bagi, menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik pentahiran, segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus, ayat 29, juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Terus saudara bisa baca sampai ayat yang terakhir. Maka intinya adalah tanggung jawab kita berbeda-beda, tapi sama pentingnya. Sebab seringkali dalam pelayanan ini memang tidak mudah. Namanya istilah tugas berbeda-beda. Sebab seringkali dalam gereja Tuhan, orang berpikiran ya orang yang paling tinggi itu adalah hamba-hamba Tuhan, pendeta dan sebagainya. Jemaat anggapannya, oh saya orang ketiga, orang kedua, orang ketiga dan sebagainya. Sebab dalam pelayanan itu sesuatu yang tentu berbeda-beda, itu juga akibatnya bisa timbul iri hati, timbul begini, begitu dan sebagainya, karena ada satu perasaan yang mengganggu hati kita. Kalau seseorang punya kedudukan dalam gereja itu, merasa dia lebih tinggi dan sebagainya, waduh, itu seringkali bisa menimbulkan masalah dalam persekutuan. Gereja itu boleh tertata dengan baik, tetapi kalau tidak melibatkan Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Berbeda-beda itu bukan suatu hal yang mudah untuk damai begitu saja, tidak bisa. Karena namanya berbeda-beda itu bisa timbul hati, iri hati. Mengapa saya hanya dibagi sebagian kecil saja, atau bagaimana. Itu menimbulkan masalah dalam suatu persekutuan. Sebab berbeda-beda itu seringkali menimbulkan perselisihan dalam persekutuan. Sebab kadang-kadang sering manusia menginginkan pujian-pujian dari manusia. Tetapi mengapa kita perlu Roh Kudus? Supaya kita bisa menerima. Kalaupun kita ini bekerja dalam hal bidang yang remeh, katakan saja mungkin saudara sebagai umat Tuhan, sebagai pengerja hanya membersihkan gereja dan sebagainya, hanya membersihkan bangku-bangku dan sebagainya. Tetapi saudara, kalau hati saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka pekerjaan yang berbeda-beda itu, kalau saudara merasa itu penting di hadapan Tuhan, tidak ada masalah, damai akan terjadi. Karena kita tidak akan mempermasalahkan, saudara. Dalam pelayanan rumah Allah itu juga demikian. Mengapa harus dihitung? Mengapa harus didaftar?
Itu kan seperti kalau kita membaca dalam Injil Lukas, kalau orang membangun itu harus dihitung dulu biayanya. Maksudnya supaya nanti kalau mau mulai bangun jangan sampai berhenti di tengah jalan, dan itu menimbulkan hal yang memalukan. Mengapa harus dihitung suku Lewi dengan baik? Tujuan utamanya adalah supaya, mari saya sedikit membaca itu Injil Lukas. Kalau orang mau membangun itu harus menghitung dulu. Dan juga bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah kita menganggap pekerjaan baik mulia, baik tidak mulia, itu semuanya penting dalam persekutuan baik Allah. Baik itu dipermuliakan atau tidak, tetapi kita harus punya pemahaman semuanya untuk Tuhan itu penting. Baik menyapu gereja, baik melayani sangkur, baik melayani pujian, pembukaan dan sebagainya, hamba Tuhan melayani. Mari kita semua tumbuhkan suatu rasa penting pekerjaan itu seluruhnya, karena semuanya adalah untuk Tuhan. Kalau orang Lewi begitu banyak, tentu banyaknya orang Lewi itu 100 kepala 100 pemikiran, 1000 kepala 1000 pemikiran. Bagaimana bisa mengatur begitu banyaknya orang dengan beribu-ribu pikiran? Tetapi kalau Roh Kudus menguasai, 1000 orang itu dikuasai oleh Roh Kudus, 1000 orang itu menyatu. Karena mereka tahu tujuan saya adalah melayani Allah yang disembah. Ada gereja hanya 10 orang, itu 10 pemikiran. Juga kalau tidak ada Roh Kudus, pusing gembalanya melayani. Saudara kasih. Yang satu ingin begini, yang satu ingin begini, yang satu ingin begini. Karena apa? Ada roh di luar Roh Kudus, yaitu penuh dengan kedagingan. Bahwa jemaat 100 kepala, kalau mereka tidak dikuasai oleh Roh Kudus, betapa sulitnya melayani. Karena kita berhadapan dengan daging. Tetapi kalau Roh Kudus menguasai, saudaraku yang kasih, seperti bait Allah yang direncanakan ini pelajaran yang terbaik bagi kita sekalian. Tolong coba dalam Injil Lukas berapa itu? Ya, Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-28. Tapi konteksnya itu adalah Injil Lukas 14 ayat 28. Kalau kita baca ayat 25, konteksnya itu segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Untuk mengikut Yesus, segala sesuatu harus dilepaskan. Terpenting adalah kita harus berani melepaskan kedagingan kita. Sebab kalau kita ini terlepas dari kedagingan kita akan menjadi suatu kumpulan persekutuan yang penuh dengan damai. Sebab yang dilepaskan itu kedagingan. Tetapi kalau dia menghimpunkan diri dan dia mengundang Roh Kudus, maka persekutuan itu akan indah. Karena masing-masing itu sudah terlepas yang negatif dan masuklah yang positif, yaitu Roh Kudus. Maka terjadilah suatu persekutuan indah. Kita lihat di sini dikatakan ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang akan melihat mengejeknya. Sebuah persekutuan, sebuah gereja, kalau belum terlepas dari kedagingannya, seringkali itu merefleksikan kedagingan dan tidak terlihat merefleksikan kehidupan Yesus yang sudah memberi teladan kepada kita.
Itu sebabnya pada malam hari ini kita bersyukur, marilah kita menghitung. Kita menghitung, lebih-lebih lagi dalam Tawarikh 23 ini kita merasa pentingnya pekerjaan itu. Biarpun remeh sekalipun itu penting. Semuanya kita anggap penting. Yang di atas juga merasa penting untuk bisa menyatu dengan yang bawah. Saya percaya, saya yakin itulah yang diharapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Orang Lewi harus dihitung, sebab gunanya menghitung itu adalah ayat 8, supaya kita bisa menyelesaikan. Kalau kita membangun kerohanian, kita berharap supaya sampai selesai pekerjaan itu. Kuncinya kita menghitung. Dan kemudian segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Bahkan ayat 29 ini, supaya mengapa dihitung? Supaya tidak diejek. Dan dalam Tawarikh tadi adalah abdi Allah, atau ayat 28, tanggung jawab kita beda-beda, tapi kita harus menganggap sama pentingnya. Sebagai ayat terakhir firman yang saya sampaikan malam hari ini, biarlah 4 poin ini menjadi suatu pelajaran bagi kehidupan kita, bahwa Tuhan itu ingin supaya kita ini dapat menampilkan sesuatu yang menimbulkan kemuliaan bagi Allah. Yaitu mari kita baca Keluaran 28, Keluaran pasal yang ke-28 sebagai ayat terakhir, ayat 1 sampai 3. Keluaran pasal 28 ayat 1 sampai 3. Biarlah malam hari ini kita bisa mengerti. Kita punya tugas. Kalau kita pegang tugas, kita harus menganggap tugas yang kita pegang itu penting. Karena tujuan akhirnya adalah Allah yang kita sembah, bukan yang lain. Kita harus melepaskan hal-hal yang harus kita lepaskan. Terutama kita harus melepaskan kedagingan kita. Sebab inilah musuh yang utama dalam hidup. Seringkali kita tidak bisa melebihi pahlawan, karena kita kalah dengan kedagingan kita, sehingga kita tidak bisa mengungguli pahlawan. Sebab Amsal mengatakan, seorang yang sabar sesuai dengan firman, dia akan melebihi pahlawan. Pahlawan itu adalah orang yang bisa mengalahkan musuh, tetapi orang yang sabar itu bisa mengalahkan kedagingan. Itu nilainya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi daripada pahlawan. Sebab Tuhan ingin menyucikan kita. Dalam tabernakel itu semua banyak berisi api. Api itu membakar untuk menghancurkan. Seperti sinar yang terang muncul, ada minyak yang dibakar, ada sumbu yang dibakar. Kemuliaan Tuhan, misbah dupa, benda-benda kemenyan dan sebagainya itu harus dibakar supaya menimbulkan bau harum. Ketika kedagingan kita mengalami kematian, dan Roh Kudus akan bekerja luar biasa dalam hidup ini. Sebabnya saya akan bacakan ayat yang Keluaran pasal 28 ini berbicara misbah dupa. Keluaran 28 ini berbicara misbah dupa. Dikatakan, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kau penuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagi kamu. Nah, firman Tuhan malam hari ini yang saya boleh sampaikan, kita bersyukur atas kemurahan Tuhan. Dan saya akan akhiri pelayanan saya pada sore hari ini. Semoga kita berjumpa kembali pada waktu yang akan lain. Waktu yang lain kita berjumpa lagi dalam pelayanan ibadah ini. Kita akan menyanyikan pujian. Mari kita akan berdoa. Kita menyanyikan suatu pujian
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan kasih yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang memberikan suatu kekuatan kepada kami. Biarlah kami ada kehidupan-kehidupan yang Kau sudah pilih. Kuatkanlah Tuhan untuk terus kami berjalan dalam tugas pelayanan. Kami bagaikan kehidupan yang Kau berikan kesempatan dan penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kuatkan kami masing-masing, kami hamba-Mu, dan dimanapun berada tugas pelayanan kami yang tidak mudah. Hamba yakin tidak mudah, sebab kami menghadapi roh-roh yang bukan dari Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah kami harus melayani Engkau. Kami harus menghadapi itu dengan kuasa Roh Kudus. Sesuatu yang bertolak belakang, berlawanan, itulah sebabnya tugas kami ini. Kami hanya mau bergantung kepada Roh Kudus sebagai sumber pertolongan kami. Kami tidak bisa berbuat yang lain kecuali sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah pelayanan kami sore hari ini. Tuhan memberkati. Dimanapun kami bisa mendengar, untuk jauh kuasa kemuliaan-Mu menyertai kami. Ampunilah segala kekurangan dan kelemahan kami dalam penyampaian firman-Mu. Tetapi Engkau yang menyempurnakan kami. Roh Kudus akan lebih berbicara kepada kami dan akan menuntun kepada kami, supaya kami bagaikan kehidupan yang tetap hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Supaya kemuliaan-Mu dapat merefleksikan, dapat mencerminkan. Kami adalah diberi suatu kuasa yang penuh keindahan. Kalau Engkau menyatakan dirimu adalah terang, Tuhan juga mengatakan kita, kamu adalah terang. Bukankah sesuatu yang indah yang kami dapatkan dalam hidup ini Tuhan? Terima kasih buat kemurahan-Mu yang besar ini. Engkau tolong kami, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan terus menguatkan dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dalam kehidupan kami, supaya kami terus mengabdi, menjadi hamba-Mu, dapat mewujudkan apa yang Kau rindukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa juga kami berdoa buat negara dan bangsa kami Tuhan, supaya juga Tuhan tolong berikan keamanan dan sebagainya. Tuhan juga tolong presiden kami ya Tuhan. Engkau tolong berikan kekuatan supaya mampu melakukan tugas, terutama dalam masa-masa COVID ini. Tuhan pakai semua menjadi kemuliaan, alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami juga berdoa buat sidang jemaat dimanapun mereka berada, dalam pergumulan mereka. Biarlah mereka itu seperti ikan yang tetap di dalam air, jangan keluar, tetapi tetap di dalam kasih Allah, supaya kami boleh menjadi kehidupan yang berkemenangan dan kita berhasil bersama Yesus. Kami akan dikumpulkan dalam kota yang baru, Yerusalem baru.
di mana Engkau bersama kami kekal selamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore. Tuhan memberkati kita sekalian.